Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa pagi hari ini. Mari saudara, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami membaca merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk belajar, untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 18. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18. Namun kita hanya akan menyoroti di ayat yang ke-13, 14 dan juga 16. Amsal 3 ayat 13, 14 dan 16. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 3 ayat 13 sampai 18 ini menunjukkan kepada kita akan keuntungan dari orang yang memiliki hikmat. Tetapi apakah hikmat itu, saudara? Lalu mengapa ia begitu berharga sehingga orang yang memilikinya disebut berbahagia? Nah, yang dimaksud dengan hikmat adalah kebijaksanaan atau kemampuan, baik yang bersifat agamawi maupun yang praktis. Nah, orang yang berhikmat beroleh pengertiannya dari hatinya yang takut akan Tuhan. Dia memahami akan jalan-jalan Tuhan dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Lalu mengapa hikmat itu berharga, saudara? Penulis Amsal memberikan dua alasan. Yang pertama, karena hikmat itu nilainya melebihi benda-benda yang biasa dijadikan investasi seperti emas, perak, dan permata. Kenapa demikian? Karena semua benda itu ada harganya dan bisa dibeli, saudara. Sementara hikmat itu tidak dapat dibeli dan tidak ternilai harganya. Kenapa? Karena hikmat itu berasal dari Tuhan sendiri yang dianugerahkannya kepada setiap orang yang sungguh takut akan Dia. Nah, yang kedua, saudara. Alasan yang kedua adalah karena melalui hikmat itu berkat umur yang panjang, kekayaan, dan kehormatan akan diperoleh. Hal lain yang membuat hikmat itu berharga adalah berkat-berkat yang akan diperoleh dari orang yang sungguh menjalani hidupnya sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan. Seperti umur yang panjang, kekayaan, dan kehormatan. Nah, saudara, dalam pengertian secara umum, sering dipahami bahwa orang yang berusia lanjut selalu diidentikan dengan orang yang bijaksana. Ya, selalu dimintakan nasihatnya, dan yang patut dihormati, dan yang dapat menikmati berkat Tuhan karena bijak mengelolanya sejak masa mudanya. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memiliki hikmat itu dan menjalani hidup sesuai dengan hikmat tersebut? Jikalau belum, berdoalah kepada Tuhan agar diberikan hikmat dan dimampukan Tuhan untuk menjalani hidup sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan. Amin. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan pada pagi hari ini. Mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimampukan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas, kegiatan, tugas, tanggung jawab yang kami mau jalani hari ini di dalam berkat pimpinan, pertolongan, penyertaan dari Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.